Oke, selamat datang kembali di kelas Indigenous Psychology. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Indigenous Psychology secara definisi dan tujuannya apa dan karakteristik-karakteristiknya. So, tujuan Indigenous Psychology itu membentuk sains lebih sistematis, spesifik, dan teliti yang dapat dibuktikan secara teoritis dan empiris. Dalam artian di sini ya Indigenous Psychology itu juga mengikuti tradisi-tradisi keilmuan, terutama di bidang psikologi yang sudah ada gitu. Karena ya seperti sejarah psikologi juga, psikologi itu diterima karena psikologi sudah memiliki proses sistematis spesifik dan punya objek penelitian, jadi bisa dibuktikan secara teoritis dan empiris. Nah, semangat dari indigenous psychology itu ada namanya indigenization. Jadi indigenization itu tindakan yang membuat sesuatu yang lebih asli, ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya mengenai indigenous psychology. Nah, sekarang kita pindah ke pengertian indigenous psychology. Jadi indigenous psychology itu studi saintifik mengenai perilaku atau pikiran manusia yang sesuai dengan asalnya, dengan maksud tidak dipindahkan dari benua lain dan dibentuk untuk masyarakat tempat asal. Nah, ini sejalan dengan semangat dari indigenization yang itu membuat sesuatu yang asli. Jadi basically jadi ilmu psikologi yang sudah ada, misalnya gini nih, misalnya nih ada contohnya dosennya berangkat kuliah di Eropa, di mana-mana gitu ya, di luar negeri sana, tiba-tiba dia selesai kuliah, nggak tiba-tiba sih, ya ada proses belajar, selesai kuliah, dia kembali dong ke Indonesia. Nah, setelah kembali ke Indonesia, kebiasaan orang yang belajar dari luar negeri kembali ke Indonesia itu merasa bahwa apa yang dipelajari dulu di kampusnya di luar negeri sana itu sesuatu yang benar, sehingga perlu diterapkan di Indonesia. Nah, itu strategi yang seperti itu strategi yang tidak tepat. Kenapa? Karena hanya memindahkan pengetahuan dari benua Eropa pindah ke Indonesia, misalnya seperti itu. Dan tidak ada proses-proses yang seperti video sebelumnya kita bahas, adaptasi dan segala macam itu. Nah, di indigenous psychology ini memang bagaimana memahami, menganalisis, memprediksi perilaku dan pikiran manusia yang sesuai dengan asalnya. Ya, asalnya kita di mana ya Indonesia berarti ya. Dan memang bukan replace ilmu dari luar atau substitute ya, atau menggantikan ilmu yang dari luar yang dipaksakan diterapkan di Indonesia seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang karakteristik indigenous psychology ya. Yang pertama, psikologi indigenous psychology menekankan pemeriksaan fenomena psikologi dalam beberapa konteks. Yang pertama, keluarga, sosial, politik, agama, budaya, dan ekologi. Nah, kenapa sih nomor satu itu keluarga? Karena ya keluarga itu tempat lingkungan pertama proses manusia itu belajar tentang nilai, belajar tentang interaksi, belajar tentang attachment atau kelekatan, ya belajar banyak hal moral dan segala macamnya. Apalagi kita di Indonesia, keluarga itu menjadi pusat pendidikannya kita sebagai individu gitu ya, karena dari kita lahir sampai usia sebelum prasekolah gitu kan, di keluarga lah kita mengenal bagaimana
bilang terima kasih, bagaimana namanya salamnya, bagaimana makan pakai tangan kanan, misalnya itu kan nilai norma ya. Lalu ya banyak hal yang diajari di dalam keluarga. Lalu sosial gitu. Jadi interaksi ini yang kalau sosial ini banyak materi terkait di psikologi sosial yang teman-teman sebelumnya pernah pelajari gitu. Nah, bagaimana interaksi sosial antara satu kelompok komunitas, satu kelompok etnis dengan etnis yang lain itu cenderung berbeda proses perilaku sosialnya dan segala macam. Yang ketiga adalah situasi politik gitu ya. Sepertinya, oh ya ini video yang berbeda dari saya menyinggung tentang demokrasi. Nah misalnya di Indonesia nih, di Indonesia kalau kita pakai demokrasi yang selama ini berjalan itu ya wasting everything, banyak membuang-buang apa ya, bisa dibilang membuang uang juga gitu, dan juga merusak tatanan pola interaksi sosial masyarakat kita karena banyak politiknya jadi politik transaksional gitu. Padahal demokrasi Indonesia itu adalah musyawarah mufakat gitu. Jadi yang itu basisnya dari Pancasila ya. Jadi yang terjadi di kita sekarang ini ya tidak ada namanya demokrasi mufakat lagi. Padahal kita tuh secara akarnya kita itu berpolitik demokrasinya demokrasi musyawarah mufakat. Nah, yang kedua agama. Di Indonesia itu agama itu menjadi hal yang penting juga bagi individu yang tidak bisa dipisahkan dari diri individu. Kenapa? Karena memang kita sangat meyakini bahwa agama adalah tempat aspek yang dapat menyelamatkan individu, menyeimbangkan. Tapi kalau bahasa agamanya selamat dunia akhirat gitu misalnya ya. Yang mana kalau di beberapa benua, di benua lain misalnya, agama mungkin bukan hal yang signifikan bagi individu gitu ya. Nah, lalu yang kelima budaya. Nah, budaya ini kan transfer seperti video sebelumnya, transfer norma, transfer nilai antara satu generasi dan generasi yang lainnya. Nah, yang keenam ekologi. Indonesia itu dari ekologi kita negara kepulauan. Nah, negara kepulauan ini punya ciri khas masing-masing antara satu pulau dengan pulau yang lain, pulau besarnya. Nah, pulau-pulau ini di dalam pulau sendiri itu banyak etnisitinya lagi, banyak suku-suku lagi yang itu juga berbeda. Nah, kalau ekologi kita bicara tentang alamnya gitu. Di Indonesia kita punya pantai, punya gunung, punya daratan, juga ya punya lautan. Jadi paling besar di negara kita ini negara lautan gitu. Nah, lalu kita musimnya yang musim hujan sama musim kemarau aja gitu, dua. Kita nggak punya namanya musim dingin, musim semi gitu ya, tapi kita punya banyak musim yang lain seperti musim rambutan, musim durian. Nah, itu yang kita kenal tuh. Nah, buah-buahan seperti itu juga kan sebagian besar tumbuhnya di Indonesia. Durian, rambutan di Indonesia. Coba cari pisang gitu. Kamu cari pisang di Jerman nggak ada pohon pisang. Orang Jerman tuh nggak pernah, sebagian besar orang Jerman belum pernah melihat pohon pisang tuh seperti apa. Tapi udah pernah makan pisang sih. Mereka juga nggak pernah lihat pohon mangga tuh seperti apa. Seperti itu. Itu namanya ekologi. Sama mungkin sebagian dari kalian juga belum pernah lihat pohon ceri itu kayak apa sih gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ekologi ya kita ngelihatnya dari aspek itu. So, indigenous psychology itu 4-6 aspek ini menjadi konteks kajiannya kalau kita mau meneliti. Nah, selanjutnya psikologi indigenous itu bukan ilmu tentang masyarakat adat atau kelompok etnis ataupun orang-orang yang tinggal di negara dunia ketiga. Jadi indigenous psychology itu diperlukan oleh semua budaya, native, dan kelompok etnis, baik dari negara-negara yang masih berkembang dari segi ekonomi maupun industri. Jadi idenya adalah ya misalnya
orang-orang di Kanada, orang Amerika Serikat, kita di Indonesia, China, Korea, Korsel ya, terutama Korea Selatan tuh kan yang lagi happening banget. Mereka sangat mendunia sekarang tuh. Afrika, Timur Tengah, itu mereka juga punya indigenous-nya masing-masing gitu. Jadi tidak melulu bicara tentang karena dia tinggalnya di ujung dunia gitu ya, nggak seperti itu juga. Jadi ya semuanya membutuhkan indigenous-nya masing-masing. Nah di Indonesia itu bisa banyak gitu. Nah orang-orang yang punya multicultural juga dalam dirinya banyak kulturnya, artinya dia for some reason dia besar di mana gitu, di negara mana, tapi secara keturunan dia keturunan Indonesia misalnya. Nah, tapi dia punya indigenous-nya tersendiri gitu. Jadi bukan berarti karena dia bukan asli dia tidak punya indigenous. Enggak, dia kelompok-kelompok orang seperti itu juga punya indigenous tersendiri. Nah, yang ketiga itu psikologi indigenous tidak menegaskan atau menggunakan metode-metode tertentu. Nah, ini dalam kaitannya kalau membuat penelitian dengan mainstream indigenous psychology, tidak ada metode-metode yang spesifik gitu. Ada, misalnya begini, tidak pro, lebih tepatnya tidak pro pada satu metode saja. Tetapi semua metode bisa digunakan di dalam indigenous psychology seperti kualitatif, kuantitatif, eksperimental, para perbandingan, komparasi ya, dan analisis filsafat, atau juga mixed method itu. Kuali dan kuanti dipakai kedua-duanya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keempat, telah diasumsikan bahwa hanya orang natif atau yang berbeda dalam budaya tertentu yang dapat memahami indigenous dan yang berada ya dalam budaya tertentu yang dapat memahami indigenous dan fenomena budaya, dan seseorang dari luar hanya akan memiliki pemahaman yang terbatas. Nah, sebenarnya tidak seperti ini juga. Jadi misalnya kayak gini, bukan berarti hanya kita orang Indonesia yang mampu paham tentang diri kita sebagai orang Indonesia. Nah, kita manusia itu masih punya blind spot namanya, sehingga blind spot itu adalah titik buta. Titik buta. Ada sesuatu yang belum kita lihat gitu. Nah, siapa tahu orang lain yang bisa lihat, sehingga pengetahuan kita tentang diri kita itu jauh lebih komprehensif, jauh lebih menyeluruh gitu, jauh lebih lengkap. Jadi kalau poin keempat ini artinya adalah pemahaman internalnya kita dengan pemahaman pihak eksternal kalau digabungkan itu akan menjadi pengetahuan yang kompleks, komprehensif dan menyeluruh gitu ya. So basically tidak hanya perspektif kita yang digunakan, tapi juga kita ambil dari bagaimana orang lain yang melihat blind spotnya kita atau titik buta yang kita nggak lihat tapi orang lain bisa lihat. Nah, yang kelima adalah psikologi indigenous berbeda dengan naif psychology. Jadi ada salah satu tokoh yang mengemukakan tentang naif psychology namanya Haider. Ini kalau di psikologi sosial dia yang Haider, dia yang mengembangkan teori atribusi dan locus of control. Nah, atribusi itu ada namanya internal attribution, external attribution, locus of control internal, eksternal. Jadi basically ini mirip-mirip cross cultural psychology yang itu mendikotomi antara atau memisahkan antara budaya A dan budaya B gitu. Misalnya kita orang Indonesia selalu diidentikan dengan external attribution atau atribusi kita tuh eksternal dan locus of control kita tuh eksternal misalnya ya, atau sangat dipengaruhi pihak luar. Nah, jadi kenapa sih ini berbeda dan tidak disarankan di indigenous psychology? Karena apa? Karena ada namanya ini permasalahan di validitas.
internal dan eksternal yang rendah gitu. Once again, kita nggak bisa lepas dari validitas. So ya kalian juga harus banget belajar tentang psikometri ya. Kalau mau bicara tentang indigenous psychology, kekuatan psikometrinya juga harus kuat gitu. Karena apa? Karena kita kan punya semangatnya adalah bagaimana kita punya mainstream ilmu sendiri gitu ya, sehingga untuk meyakinkan ilmuwan lainnya bahwa bahwa kita tuh punya syarat saintifiknya itu kuat, objektivitasnya itu kuat ya, dengan bagaimana kita bisa membuktikan secara properti psikometri ya, jadi validitas dan eksternal yang tinggi harusnya gitu ya. Nah, terus di sisi lain juga manusia itu memiliki pemahaman yang kompleks mengenai diri mereka sendiri dan dunia sosial mereka gitu. Jadi ini maksudnya adalah ya kita tidak dibatasi oleh teori yang ada seperti external attribution atau external locus of control. Bisa jadi kita tuh dua-duanya ya. Kita orang Indonesia bisa dua-duanya. Jadi saat internal attribution jalan, external attributionnya juga bisa jalan gitu. Walaupun si teorinya dia ini nggak bilang gitu, tapi in the reality bisa jadi di reality kehidupan kita orang Indonesia bisa jadi dua-duanya itu berjalan gitu, right? Anyway, nomor 6 atau yang ke-6, konsep-konsep indigenous yang telah dianalisa sebagai contoh dari indigenous psychology. Misalnya, jadi ini adalah contoh bagaimana yang video sebelumnya yang tentang konsep bahasa itu yang dimaknai. Jadi tentang manis ya, kata manis yang di video sebelumnya. Nah, itu kaitannya kenapa ada tayangan itu, kaitannya adalah yang seperti ini, bahwa ada kata-kata terminologi, ada terminologi yang spesifik. Terminologi itu maksudnya kata ya. Ada terminologi yang spesifik yang itu hanya bisa kita pahami, seperti kalau di Bugis Makassar namanya sirina, pace atau pese gitu ya kan. Nah, hanya orang kita dong yang paham. Kalau di Jawa ada namanya ngemong gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang ada di luar negeri. Nah, kalau di Yunani ada namanya filotino. Kalau di India ada namanya Anasakti, kalau di Jepang ada namanya Amae, kalau di Filipina ada namanya Kapua, kalau di Korea ada namanya Jung. Nah, yang ketujuh, banyak psikolog indigenous yang mencari karya filsafat dan keagamaan untuk menjelaskan fenomena indigenous seperti Confucian, karya keagamaan, Al-Quran atau ayat suci lainnya atau kitab suci lainnya sebagai penjelasan fenomena psikologi. Nah, tidak ada salahnya seperti yang tadi kayak nomor 1 kan memang indigenous psychology itu salah satu hal yang konteks yang perlu dilihat adalah agama. Tapi perlu diperhatikan kalau mengambil pure dari perspektif kitab suci atau kayak Confucian gitu. Confucian itu dari ideologi keyakinan di Tiongkok gitu ya, seperti itu. Kenapa hati-hatinya adalah karena berbeda antara pengetahuan indigenous, filsafat, dan agama dengan indigenous psychology gitu. Kenapa sih itu berbeda? Misalnya kalau indigenous itu seperti tadi yang Sirina Pace misalnya, Kapua tadi yang dari Filipina, Amae dari Jepang. Amae itu kelekatan ya, kelekatan ibu dan anak kalau di Jepang. Nah, jadi kenapa perlu dibedakan? Ya tadi kita kembali lagi, kita perlu melihat proses perilaku
manusia dan pikiran manusia, bagaimana kita konstruk itu dan memperhatikan validitas dan internal dan eksternalnya gitu. Dan tidak salah memang menggunakan perspektif agama dan kitab suci Al-Qur'an misalnya, contohnya kalau di Indonesia itu kan majority-nya memang Islam. Jadi kalau di Indonesia mau kembangkan psikologi Islam, kalau mau berangkat dari Al-Qur'annya itu bisa, tetapi multitafsir juga sehingga proses analisisnya itu cukup memakan waktu yang lama dan dia kan harus benar-benar berangkat dari dasar sekali gitu dari Al-Qur'annya itu sendiri, terjemahan dan penafsirannya, lalu kembali lagi ke model agama Islam nih, contohnya saya Islam ya, contohnya agama Islam di Indonesia itu seperti apa yang dipahami oleh si Muslim Indonesia gitu, seperti itu ya. Nah, itu baru lalu dikaitkan dengan fenomena psikologi yang seperti apa yang mau dikaji gitu. Nah, itu baru masuk ke indigenous psychology-nya dengan konteks keagamaan. Nah, yang ke-8, indigenous psychology diidentifikasikan sebagai bagian dari tradisi sains kebudayaan. Nah, dibandingkan dengan fisika dan biologis, manusia tidak hanya memberikan reaksi atau beradaptasi pada lingkungan, mereka juga dapat memahami dan mengubah lingkungan mereka, orang lain, dan diri mereka sendiri. Jadi, indigenous psychology memang diidentifikasikan atau dikaitkan dengan tradisi sains kebudayaan. Karena apa? Karena ya ini, perbedaan objek kajian fisika, biologi, dan psikologi itu adalah kita manusia ya, kalau mereka kan tanaman dan apalah itu. Nah, kita kan manusia itu benar-benar mampu gitu, mampu memahami dan bahkan mengubah lingkungan kita sendiri gitu. Kita bisa mengubah diri sendiri dan juga bisa mengubah orang lain, seperti itu. Nah, indigenous psychology merujuk hubungan antara ilmu humaniora dengan sains sosial sains ya. Selain analisa teoritis dan empiris teori psikologi, ide dari filsafat, sejarah, dan agama dapat memberikan ilmu dan wawasan yang berharga. Nah, yang terakhir namanya indigenization from within dan without. Ya, bagaimana kita membuat asli gitu, membuat asli ilmu psikologi khusus Indonesia. Ada namanya indigenization from within. Sebuah cara yang memandang konsep, teori, dan prinsip sebagai dasar dalam mengembangkan penelitian dan metode penelitian ditentukan secara internal. Jadi misalnya teori-teori yang sudah ada diteliti di Indonesia, tapi dengan kita konstruk sendiri. Biasanya yaitu kembali lagi konstruknya, properti psikomotornya harus kuat nih kalau indigenization from within ya. Kenapa? Karena kan teorinya masih dari barat. Nah, itu bagaimana diterjemahkan di konteks lokal Indonesia. Nah, itu makanya yang di sini ada kata metode penelitian ditentukan secara internal ini. Jadi yang nanti perspektifnya juga perspektifnya kita sebagai orang Indonesia. Nah, ini nanti akan saya berikan beberapa contoh hasil penelitian. Seperti yang buku yang kalian baca itu modelnya indigenization from within namanya ya. Lalu indigenization from without menggunakan teori dan prinsip yang ada. Oh sorry, saya salah. Yang pertama itu indigenization from within itu adalah yang tadi saya jelaskan itu from without ya. Yang barusan saya jelaskan itu from without. Kalau from within itu adalah yang kayak tadi, yang kayak Amai, Kapua, Sirina Pace, itu bagaimana bagaimana kita konstruk dalam teori psikologi gitu, psikologi indigenous-nya khusus misalnya orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, orang mana lagi gitu ya, orang Minahasa gitu, orang dari Papua Barat ya, seperti itu akan memiliki indigenization from within. Jadi
konsep masyarakat lokal dengan terminologi lokal yang seperti apa yang mereka miliki, lalu kita konstruk secara saintifik konsep psikologinya gitu, seperti itu. Kalau itu from within, yang tadi saya ceritakan namanya from without. Oke, and ya, ini kayaknya sudah. So cukup sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.